Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pelanggaran istri terhadap kewajiban yang telah Allah bebankan padanya dalam rumah tangga dikenal dengan istilah nusyuz dalam agama Islam. Istilah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Al-ayah. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada dia. Tadi sempat saya singgung, kalau istri suaminya berbuat salah, nggak sholat misalnya suaminya, istri nggak tanggung jawab hari kiamat. Dia boleh mengingatkan suaminya, tapi dia nggak minta pertanggung jawab hari kiamat, karena istri hanya bertanggung jawab terhadap anak dan harta suaminya. Beda dengan suami, kalau istrinya nggak sholat dia tanggung jawab, karena dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, gitu kan? Jadi perlu difahami masalah ini. Makanya di sini laki-laki, karena dia bertanggung jawab atas kebaikan atau kesalahan istrinya, keluarlah ayat ini. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya terhadap hukum Allah, menjalankan kewajibannya maksudnya, maka nasihatilah mereka dengan cara yang baik. Peringatan baik-baik dengan kalimat yang lembut, nasihati. Kalau mereka nolak, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur. Jangan digauli, enggak seranjang, dibalik belakangi. Ini ulama hadis, ulama tafsir mengatakan dengan cara itu, namanya wahjuruhun. Hajar itu artinya tidak berinteraksi di ranjang. Kalau tetap saja tidak mau, tetap nggak mau tutup aurat, tetap nggak mau sholat, tetap durhaka, nggak mau jalankan kewajiban-kewajibannya, maka pukullah mereka. Kata-kata pukul sini ulama tafsir menjelaskan adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Nggak boleh wajah menampar, nggak boleh tarik rambut, nggak boleh menendang. Ulama memberikan contoh mengambil kayu siwak dan memukul di tangannya sebagai peringatan yang tidak berbekas. Kalau memang tetap saja tidak mau, maka diceraikan. Jangan mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kemaksiatan. Perlu diperbaiki masalah ini ya. Ada orang subhanallah 10 tahun pasangannya nggak mau sholat, suka mukul, caci maki, nggak bakti dengan dia, istrinya misalnya, atau suaminya nggak mau berikan nafkah. Lalu untuk apa bertahan? Lebih baik anda cut sekarang dan minta kepada Allah digantikan orang yang lebih baik daripada kita bertahan dalam kesusahan. Tujuan pernikahan itu ada. Pertama, tujuan pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku, yang tidak mau melakukan sunnahku maka bukan dari golonganku. Tujuan pernikahan juga adalah ketentraman, gitu kan. Jadi jangan nikah kalau tidak ada ketentraman, sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam banyak ayatnya, gitu kan. Di antaranya ayat yang berbunyi ya, litaskunu ilaiha. Potongan ayat mengatakan agar engkau merasa tentram dengan pasanganmu itu. Jadi kalau tidak ada ketentraman jangan dipertahankan. Dan salah satu yang membuat biasa ketentraman rumah tangga tidak ada karena banyaknya orang membawa PR-PR ke rumah tangganya. Rumah tangga itu adalah bahtera baru. Kita laki-laki sebagai nahkoda pimpinannya, kita pakai baju baru. Istri kita juga ada wakilnya, bukan staf di kapal tapi wakil dia yang siap membantu, mendukung apapun yang dikerjakan oleh kapten. Jangan bawa barang rongsokan ke kapal, piring kotor, jangkar yang sudah rusak jadi kotor kapalnya, jangan. Ya tadi itu sifat-sifat buruk. Udah jelas orangnya tidak baik, tetap dinikahi, tetap diterima nikahnya, maka itu tidak baik, gitu kan. Jadi harus cari ketentraman. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah punya keturunan.
Akhwat di belakang sana kalau ada yang mau nikah sama anda lalu dia mengatakan, tapi saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak ya, jangan diterima lamarannya langsung. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam ayat itu dikatakan, inti ayat itu ada potongan ayat mengatakan banina wa hafadah. Artinya dari istri itu akan ada keturunan dan cucu, anak-anak dan cucu, gitu kan? Itu diantaranya. Jadi kalau tidak ada tujuan pernikahan ini maka jangan menikah. Itu penting untuk diketahui. Kemudian jika mereka mentaatimu, para istri tadi sudah nusyud, diingatkan lalu dia taat, maka janganlah kamu mencari-cari jalan yang menyusahkannya. Kata sebagian ulama tafsir, nggak boleh lagi suami bilang begini, istrinya sudah bilang, ya deh saya minta maaf ya, saya perbaikin, saya tidak ulangi lagi. Oh tapi kamu kemarin gini, diulangi lagi. Atau misalnya sudah baik nih, sebulan kemudian jalan, si suami buat salah, diingatkan oleh istrinya lalu, loh kau juga sendiri buat salah dulu, nggak boleh gitu. Orang harus berbesar jiwa, kalau dia salah minta maaf, jangan sebut-sebut salahnya orang lain, perbaikin kesalahan kita. Itu nanti akan membuat kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, gitu kan? Jangan terus-terus mencari kesalahan orang lain. Maka kata Allah, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya kalau sudah patuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaika hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki atau suami memanggil istrinya ke tempat tidur, ini tadi yang saya katakan kebutuhan suami masalah biologis ya. Lalu istrinya tidak datang, ya, tidak ada udzur syar'i, bukan karena stroke, karena sakit, ada udzur syar'i, tidak mendengar misalnya, kan gitu. Itu lain. Lalu suaminya sampai tertidur sementara dia belum datang dan suaminya marah padanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Artinya laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi walaupun si perempuan itu misalnya pergi ke orang tuanya, gitu kan, tetap di sana dia akan gelisah, tidur di kamar lain, tetap dia tidak bisa tidur. Diangkat berkah hidupnya hilang, gitu kan, oleh malaikat sampai suaminya ridho. Dalam hadis yang lain di Sahihain, idza batat imra'atu hajiratun firasya zawjiha la'anatha al-malaika. Apabila seorang istri tidur di malam hari dengan memisahkan diri dari kasur suaminya, maka para malaikat melaknatnya. Jadi di sini jelas dilarang, gitu kan. Juga dalam lafaz lain dikatakan, kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha zawjuha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya itu menolaknya, melainkan zat yang di langit Allah murka kepadanya hingga suami itu ridha kepadanya, hingga suaminya ridha kepadanya. Kalau ada masalah-masalah pribadi, misal suaminya nggak jaga kebersihan, diingatkan dengan cara baik-baik, diingatkan dengan cara baik-baik, tapi bukan dengan penolakan yang akhirnya membawa kepada nusyud, gitu kan. Juga Nabi SAW mengatakan, saking pentingnya hak suami sampai istri nggak boleh ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, terutama puasa ya. Kalau suaminya lagi cuti, misalnya hari Senin ambil cuti di rumah, istrinya biasa puasa Senin Kamis, nggak boleh puasa sampai izin dengan suaminya dulu. Karena melayani suami wajib, berpuasa tadi sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnih, wa la ta'zam fi baitihi illa biidnih." Riwayat Bukhari. Tidaklah halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya, dan tidak halal pula mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya, walaupun kerabatnya, walaupun orang tuanya. Harus dia pamit dulu dengan suaminya. Juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha," atau al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh saya menyuruh orang lain sujud kepada selain Allah, maka niscaya saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh sujud, itu saking besarnya ya haknya suami. Kemudian ada seorang perempuan, bibinya Ibnu Muhsin, seorang sahabat, ini bibinya dia gitu, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian menceritakan semua keburukan suaminya. Waktu Nabi SAW masuk dan Nabi dengar, dalam riwayat Sahih riwayat An-Nasai,
Kata Nabi SAW, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Hati-hatilah kamu terhadap apa yang kamu ucapkan. Perhatikan kedudukanmu dibanding suamimu itu. Karena sesungguhnya suamimu bisa jadi surgamu atau nerakamu. Kemudian dua dalil yang tersisa adalah kata Nabi SAW dalam hadis dengan isnad yang sahih riwayat Nasa'i, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu." Allah tidak akan melihat, artinya Allah akan mengurusnya sebagaimana Allah mengurus semua makhluk di muka bumi ini, kepada seorang perempuan yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya padahal dia butuh terhadapnya. Sering saya bahasakan begini, Anda kalau menikah nanti, bayangkan begini, Anda sebagai laki-laki misalnya di sini, pada saat Anda menikah, Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta segala hal itu telah mewajibkan istri Anda untuk menjadi pelayan Anda. Itu wajib ya. Kewajiban istri untuk melayani, cuci baju, masak, layani biologis, apa saja. Siapa dia ini? Orang yang tadinya hidup di rumahnya terhormat dengan ayahnya, dengan ibunya. Tiba-tiba kita nikah dengan kalimat akad, pindah ke sini jadi pelayan. Namanya istri tapi pelayan, melayani suaminya. Dan Allah gantungkan ibadah di situ untuk dia. Kan gitu. Maka berbuat baiklah sama istri itu. Makanya kata Nabi SAW, berbuat baiklah dengan istri kalian karena mereka tawanan di tangan kalian. Seperti tawanan. Pindah dari rumah ayahnya, masuk rumah kita, lalu melayani kita. Masak, ini, itu, semua dikerjakan. Dari mana? Dia tadinya hidup bebas di rumah orang tuanya kok, gitu kan? Dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Maka berbuat baiklah dengan kaum wanita. Berlemah lembutlah dengan mereka, gitu kan? Sampai Umar tadi sudah mengatakan, kami kalau pulang ke rumah kami menghadapi istri kami seperti kami kembali masa anak-anak. Jadi lupa semua kepenatan, bercanda terus dengan istrinya gitu. Dan itu halal. Kata Nabi SAW, termasuk tidak yang tidak termasuk lagu itu hal sia-sia yang Allah tidak suka adalah bercandanya suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Jadi biar berjam-jam itu ibadah. Makanya syaitan tidak mau itu. Malah orang kalau pacaran yang dibuat senang bercanda, orang yang suami istri malah dibuat saling jauh, benci. Kita harus melawan itu. Kemudian begitu juga sama istri. Anda yang menjadi istri, Anda hidup memang di rumah orang tua Anda, diberikan makan, minum. Begitu Anda menikah, suami Anda diwajibkan oleh Allah digantung ibadah untuk menafkahi Anda. Apa itu nafkah? Kebutuhan pokok kan? Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Siapa laki-laki ini? Orang yang tadinya setengah mati jadi sarjana, cari kerja banting tulang, terakhir untuk hidupi perempuan ini. Maka wajar kalau istri itu bersyukur pada suaminya. Orang yang tidak dikenal sebelumnya lalu tiba-tiba menaungi dia. Sering saya bahasakan untuk akhwat kita supaya hati-hati dengan nusyud ini. Kalau misalnya lagi hujan nih, terus kita lagi mampir depan rumahnya orang. Yang punya rumah bilang begini, bu masuk aja bu di sini, di teras aja, nggak buat apa-apa. Cuma disuruh tunggu nanti kalau redam hujan baru kita pergi. Kira-kira ibu-ibu di belakang sana, kalau seandainya, gitu kan, seandainya Anda lewat setelah itu, sudah pamit nih pulang, besok lewat atau seminggu lagi lewat depan rumah itu, apa yang Anda bilang tentang tuan rumahnya? Pasti kita akan bilang orangnya baik ya. Hanya apa? Hanya menyuruh kita nunggu sampai hujan berhenti saja. Bagaimana kalau dia kasih teh, pisang goreng, suruh duduk, diajak ngobrol. Oh luar biasa pujiannya, sekali aja. Setiap kita lewat, orang ini baik ya. Oh rumahnya saya dikasih masuk itu hari pisang goreng. Suami Anda kadang-kadang subhanallah, ada suami yang sudah naungi 20 tahun istrinya. Lupa itu pisang goreng yang dia makan berapa banyak, teh yang dia minum, rumah yang ada tidak kena hujan, pakaian yang dia pakai, gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan waktu pernah ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah khususkan waktu buat kami, perempuan, kami mau khusus gitu, nggak campur sama laki-laki. Kata Nabi SAW, baiklah tentukan hari. Waktu tentukan hari perempuan semua. Nabi SAW lalu ceramah. Dan ini dalil bolehnya seorang dai berceramah di depan perempuan, tapi untuk masalah ilmu, gitu kan? Tidak ada fitnah di situ. Maka Nabi SAW di antara ceramah Nabi SAW, beliau mengatakan saya melihat paling banyak penghuni neraka adalah wanita. Sahabat ada satu bertanya, ya Rasulullah sebentar dulu, kenapa kami paling banyak penghuni neraka? Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, jawabannya begini, bukan karena tidak sholat.
Itu juga berdosa. Tapi yang Nabi sebutkan pertama adalah karena kalian takfurnal ashirah, memungkiri kebaikan-kebaikan suami. Sampai salah seorang di antara kalian setelah dibuat baik oleh suaminya bertahun-tahun, satu kesalahan suami langsung dia bilang, saya tidak pernah lihat kebaikan dari kau selamanya. Lupa semuanya. Kan gitu. Jadi ini peringatan Nabi SAW. Kemudian riwayat yang lain dikatakan adalah riwayat disebutkan dalam Majmu' Zawaid dan juga Al-Haytham yang menyebutkannya, At-Tabarani menyebutkan dalam Mu'jam Awsat, gitu kan. Dan ini khilaf di antara ulama tentang kesahihan derajatnya, tapi ada yang mengatakan rijalnya thiqat, ya perawi-perawinya benar, ada yang mengatakan juga matruk atau tertinggal, gitu kan. Kita ambil di tengah-tengahnya dengan sanad yang hasan. Sebagaimana sebagian ulama hadis mengatakan itu, kata Nabi SAW, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaika hatta tarji' aw tatub. Barang siapa yang keluar dari rumah suaminya, istri ya, tidak izin dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali atau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan dalam bab ini cukup banyak hadis-hadis yang membahas masalah rumah tangga. Baik, sebelum pindah ke pertanyaan, saya ingin menekankan 2 poin. Pertama, saudaraku, bagi Anda yang belum berumah tangga dan yang akan berumah tangga, selalu ingat hadis ini. Pesan dari saya. Hadis sahih kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyamai Allah tapi tidak akan pernah, karena Allah punya singgasana di atas air. Sebagaimana Allah katakan, wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat fulan berkelahi, saya baru buat fulan berzina, berbohong, riba, macam-macam dosa. Sama iblis dianggap biasa semua. Sampai ada anak cucunya datang mengatakan, saya baru membuat suami istri cerai. Tahu apa prestasi itu? Sama iblis diangkat cucunya ini, didudukin sebelah singgasananya, berhenti tugas. Artinya apa? Bercerai adalah perbuatan yang paling disenangi oleh iblis. Sebaliknya, cerai perbuatan halal yang paling Allah benci. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Berarti asas rumah tangga itu Allah suruh jauhi kita perceraian, perbaiki kalau ada kesalahan, kekurangan. Suami ini hidup 25 tahun, 30 tahun di rumah tangganya sama ayahnya ibunya dengan karakter, dengan pola, dengan tata cara sendiri. Ini juga istri kita perempuan hidup di rumah tangga orang tuanya dengan cara tutur kata yang tertentu, dengan pola makan tertentu, dengan cara hidup tertentu, seterusnya. Harus kita disatukan, nggak bisa disulap tiba-tiba seperti yang kita mau. Butuh waktu, adaptasi. Maka jangan semuanya lari ke perceraian, karena target syaitan adalah cerai. Allah benci perceraian. Kata para ulama, kalau di luar rumah tangga syaitan goda kita 10, di rumah tangga bisa 5.000 syaitan. Sedikit salah kalimat, misal seorang suami biasa tulis SMS ke istrinya, jangan lupa makannya, misalnya istrinya bilang, jangan lupa makan sayang, misal. Baik, suaminya balas biasanya, ya jazakillah khair sayang, atau terima kasih gitu. Sekali suaminya sibuk lagi di motor, tidak sempat jawab, iya baik, tidak ada sayangnya. Kata-kata sayang sudah cukup, tidak berhubungan 2 hari tuh. Pulang sebentar di rumah, kenapa tadi tidak SMS sayang? Saya lagi di motor, masa sih gini panjang lebar 2 hari nggak berhubungan. Bahayanya syaitan tuh. Kalau ada masalah, apa masalahnya dengan kalimat sayang? Gak ada masalah gitu kan. Orang lupa, ada masalah, ada uzur. Bahkan Nabi SAW memberikan kita kata kunci. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Kalau kau sedang janjian dengan saudaramu dan ada masalah, terlambatkah, belum dipenuhikah, cari uzur buat dia. Oh mungkin dia begini, yang baik-baik. Jangan sangka buruk. Nabi SAW mengatakan, akdzabul hadith adh-dhann. Ya. Paling buruk, paling bohong pernyataan adalah prasangka. Nggak boleh kita prasangka, udah nggak usah ribut. Ada raqib, ada atid yang catat amal kita yang baik dan buruk. Nggak usah repot-repot ambil tugasnya raqib dan atid. Itu penting. Jadi sadarilah iblis selalu targetnya menceraikan. Berarti target godaan setan pertama cerai. Jadi jangan cerai, gitu kan? Yang kedua, saudaraku, dunia ini hanya kemasan dan hiasan. Sebentar dilalui. Kenapa harus semua masalah dunia ini jadi besar buat kita?
Ada orang nggak bisa tidur gara-gara nggak dapat makanan favoritnya. Kenapa? Mati kalau nggak makan itu. Jadi orang mukmin itu ada tempe alhamdulillah makan, ada daging kambing alhamdulillah, ada ayam alhamdulillah, ada susu alhamdulillah, tidak ada air putih alhamdulillah, semua ada apa-apa. Wah itu juga cuma di ujung lidah kok. Kalau sudah lewat sedikit dari ujung lidah, masih dirasa ayamnya, masih dirasa dagingnya, sudah nggak ada. Jangan kemasan dunia ini membuat kita lalai semua. Sudah ada pasangan halal, cari yang haram. Terkemas sama syaitan, dihiasi seakan-akan itu yang bagus. Dari mana ini? Dunia sebentar gitu. Maka jadilah suami yang benar, jalani hukum Allah, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadilah istri yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi orang tua yang benar, didik yang benar, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi anak yang benar, bakti sama orang tua, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Jadi atasan yang benar, ya, instruksikan yang adil, nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Bawahan, jadi bawahan yang benar, tetangga yang benar, teman yang benar, sahabat yang benar, selesai. Dunia sebentar. Ikhwas sekalian, kalimat penutup setelah ini kita buka pertanyaan. Sudah berapa banyak orang sebelum kita cuma terkenang namanya. Si fulan pernah kaya raya, si fulan pernah pintar, si fulan pernah ini, si fulan pernah itu. Sekarang cuma tinggal khabar minal akhbar, berita, informasi. Dan kita juga begitu nanti. Oh si fulan pernah ya ceramah, si fulan pernah jadi direktur perusahaan ini, si fulan pernah jadi presiden. Habis ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya Muhammad Ali. Waktu dia masih muda luar biasa kuatnya kan. Satu kali box orang bisa jatuh mati. Sekarang disuruh angkat obor, tangannya gemetar nggak bisa. Habis ceritanya. Kenangan dulu Muhammad Ali pernah hebat. Habis. Dia sudah mati sudah dikenang saja. Selesai. Kadang-kadang cuma diingatkan oh hari peringatan tentang si fulan 1-2 hari. Habis itu sudah orang lupain. Begitulah dunia. Dan kita hanya bersama dengan amal yang sudah kita kerjakan. Jangan terpengaruh dengan pujian orang atau godaan orang. Jadi jadilah prinsip atau menjadi orang yang mukmin yang benar. Baik, kita buka pertanyaannya. Masih ada pertanyaan minggu lalu ini ya. Saya lanjutin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya. Semoga Allah menjaga antum. Sama-sama insyaallah. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk sholat. Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Sholat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa anda tidak bisa sholat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Sholat di kantor. Tidak ada tempat untuk sholat Ustaz. Ambil sejadah di sebelah komputer anda, di sebelah kursi anda bisa sholat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri. Dia masuk di Australia. Sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia saking sering dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim. Waktu dia masih SMP gitu. Ngobrol-ngobrol untuk sholat yuk, kenapa nggak sholat gini-gini. Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu. Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang, ini enggak. Pintar berprestasi di sekolah, langsung kepala sekolahnya keluar instruksi dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen. Tunjukin prinsip. Ini agama saya yang perintahin kok. Kan begitu mestinya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita. Jadi jalani hukum Allah SWT. Mau di Inggris mau dimanapun tidak ada masalah. Hukum Allah tetap berlaku. Pernah saya dengar dalam kajian Ustadz, waktu Rasulullah SAW melewati 2 buah kuburan, beliau bersabda kepada para sahabat, salah satu penghuni kubur sedang disiksa karena tidak membersihkan bekas buang air kecilnya atau kencing. Yang saya mau tanyakan, apakah itu membersihkan kemaluannya atau bekas kencingnya? Dalam hal ini toilet atau zaman sekarang. Jazakallah khair.
kencingnya masuk lungkup semuanya, dimulai dari kemaluannya sampai tempat bersucinya, semuanya, pakaiannya kepercik, sama. Apapun yang tersentuh kencing, maka berarti harus dibersihkan dalam Islam. Mulai cebok kemaluannya, tempat dia buang kencingnya, pakaiannya kalau kepercik, semua kena. Karena tidak sah sholatnya kalau masih kepercik, tidak sah kalau dia nggak cebok, gitu kan? Dan itu penyebab siksa kubur. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, memang ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu lewati kuburan, dua kuburan, Nabi mengatakan dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka disiksa pada hal-hal yang tidak dianggap besar oleh manusia, tapi besar itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama suka namimah, ngadu domba orang. Yang kedua tidak cebok kalau kencing, gitu kan? Tidak membersihkan diri dari kencing. Makanya dalam Islam itu dianjurkan untuk cebok, gitu kan? Membersihkan diri dari kotoran-kotoran ini. Bagaimana hukumnya wanita yang safar tanpa mahram? Dan bagaimana hukum wanita mendatangi majelis-majelis ilmu tanpa mahram? Safar definisinya adalah keluar dari kota tempat kita tinggal, dan dalam pandangan masyarakat sudah jarak safar, gitu kan? Jakarta Bandung misalnya, masyarakat Jakarta sudah anggap safar nggak? Umumnya sudah. Yang paling kuat pendapat tidak ada kilometernya, walaupun ada pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diangkat oleh para ulama Malikiyah, dikatakan bahwasanya ini jaraknya Bekkah sama Jeddah, jadi sekitar 60 sampai 80 km. Tapi ada pendapat Ibnu Umar sendiri yang lain radhiyallahu anhuma, itu bahwasanya jarak safar itu adalah keluar dari wilayah. Maka yang Allahu alam, yang saya pegangi pendapat dan saya sudah berapa kali sharekan dengan para ulama-ulama besar ini, bagaimana cara memahami hadis-hadis safar ini. Maka pendapat yang paling saya simpulkan dan saya paling kena dengan itu adalah, ada satu yang mengatakan, jadi salah satu murid Syekh Albani mengatakan kepada saya, begini Khalid, yang paling kuat kalau kita temukan semua dalil ini adalah keluar dari wilayah dan dianggap jarak safar. Misal, ada seseorang keluar dari kotanya, tapi jaraknya dekat sekali dan pandangan masyarakat memang tidak safar. Contoh, ini rumah saya, ini batas antara Indonesia sama Malaysia, tetangga saya Malaysia. Saya kalau ke tetangga saya sudah pindah negara, keluar, syarat pertama safar sudah terpenuhi. Tapi apakah dalam pandangan masyarakat sekitar itu sudah safar? Tentu tidak, karena dianggap cuma tetangganya sebelah. Tapi pernah ada kejadian begini, ada satu lokasi dakwah di Sulawesi Selatan dulu, kami kirim dai ke sana. Subhanallah, kampung itu dari kota Malino yang tinggi gitu kan, kayak puncak kalau di Jakarta ini, turun lagi mungkin sekitar 1 jam lagi turun, jalannya susah, ke lereng gunung gitu. Saya waktu tiba di sana tuh luar biasa saya sedih. Waktu itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu saya tiba di lokasi itu, saya temukan ada gereja Bala Keselamatan punyanya Katolik. Dari tahun 65 masuk ke situ, memurtadkan 100 kakak muslim, murtad semuanya, 90% murtad gitu. Ada masjid nggak pernah ada yang urus. Alhamdulillah kami masuk segala gitu didik. Sekarang sudah terbalik, sekarang tinggal 10 kakak yang Nasrani. Semua kembali muslim, alhamdulillah, gitu kan. Tapi waktu saya masuk ke situ, saya ngomong-ngomong sama masyarakat gitu. Kampung itu kan di lereng gunung, tidak ada akses keluar gitu. Kecuali tadi jalan yang susah sekali gitu. Dan kalau orang mau ke kampung sebelah itu harus naik gunung. Jaraknya kalau dihitung jarak ya, panjangnya saja itu paling tinggi mungkin 20 km lah jarak kampung ini sama sebelah. Tapi untuk ke sana harus naik gunung, jalan pagi tiba malam baru tiba di kampung sebelah. Di sini saya memberikan kadang-kadang penjelasan di pengajian saya, orang seperti ini keadaannya tidak ada akses lain, berarti dia sudah keluar dari kotanya dan jaraknya susah ditempuh, nggak bisa naik kuda pun harus jalan kaki, nggak ada akses lain. Maka dia kalau sampai ke kampung sebelah itu sudah jarak safar. Bukan kilometernya tapi susahnya, kesulitannya. Karena ulama fikih mengatakan safar itu akan ada sholat jamak qasarnya karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Maka seperti itu memahaminya. Baik, pertanyaan kita kembali di sini. Bagaimana dengan perempuan? Boleh nggak safar tanpa mahram? Kembali kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak halal bagi wanita safar jarak perjalanan sehari semalam tanpa mahram, kan gitu. Ulama berbeda pendapat di kata-kata sehari semalam nih.
sehari semalam ini apakah dihitung hanya perjalanannya? Misal dari Indonesia ke Saudi, apakah hanya perjalanannya saja sampai tujuan itu dihitung sehari semalam, atau total semua perjalanan dia? Misal orang umroh 9 hari, berarti 9 hari itu semuanya masuk, berarti lebih dari sehari semalam. Ini sebab khilafnya di antara ulama. Yang mengatakan yang ditegur oleh Nabi SAW dan wanita harus ada mahram adalah perjalanannya saja. Kalau tiba tujuan sudah tidak dihitung lagi, karena sudah aman dia. Kan tujuannya mahram itu agar dia aman di perjalanan. Jadi kalau dia sudah sampai ke tujuan, maka sudah tidak dihitung lagi. Kalau perjalanannya ini kurang dari sehari semalam, dia nggak butuh mahram. Apalagi kalau memang perjalanan ini sudah jelas aman. Seperti sekarang nih, Jakarta Surabaya, 1 jam naik pesawat. Perempuan berangkat, tidak ada masalah, aman semuanya, gitu kan? Kalau dihitung zaman dulu tolok ukurnya, zaman Nabi SAW, itu jarak Jakarta Surabaya sama jarak Madinah Mekah. Zaman Nabi nggak boleh perempuan safar tanpa mahram kalau jadi Madinah ke Mekah, karena susah sekali. Di tengah jalan bisa ditangkap oleh perampok, bisa diperkosa, bisa dimakan hewan buas. Dan perjalanan memang 3 hari 3 malam baru sampai ke Mekah. Jaraknya sekitar 400-500 km. Tapi sekarang Jakarta Surabaya jarak 600 km hanya dengan sejam pesawat. Bagaimana memahami poin ini gitu? Nah, pendapat pertama mengatakan selama perjalanannya kurang dari 24 jam sehari semalam boleh dia safar tanpa mahram, apalagi kalau ada keamanan. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan kalau yang dimaksud sehari semalam masuk termasuk perjalanan dia di sana, selama dia di sana, seminggu kah, 7 hari kah, 10 hari kah, masuk berarti tidak boleh tanpa mahram. Dan pendapat kedua ini mengatakan tidak boleh sama sekali safar tanpa mahram, gitu kan? Apapun alasannya, apapun alasannya. Allahu alam. Jadi beginilah pendapat yang ada gitu. Kalau saya, ya Allah alam, saya berpegang, saya sudah diskusi terakhir dengan salah satu, saya katakan tadi, murid Syekh Albani rahimahullah. Jadi saya katakan sebenarnya seperti apa saya memahaminya. Terlalu banyak orang yang bertanya pada saya di Indonesia di pengajian ini, bagaimana masalah perempuan haji tanpa mahram, umroh tanpa mahram, bagaimana cara memahami itu, gitu kan? Boleh enggak? Halal enggak? Lalu dirincikanlah. Kalau yang berpegang pada pendapat pertama mengatakan halal, 9 jam pesawat, kurang dari 24 jam, berangkat aman, enggak ada masalah. Ada pendapat yang mengatakan boleh, pendapat kedua mengatakan tidak, karena kan harus dengan total perjalanan semua. Nah 9 hari berarti sudah lebih dari sehari semalam, enggak boleh. Dan tidak wajib haji bagi perempuan yang tidak ada mahramnya. Tetapi umumnya pendapat ulama, termasuk pendapat kedua sendiri yang mengatakan tidak boleh perempuan safar tanpa mahram, mengatakan waktu ditanya, ya saya dengar sendiri banyak sekali masyayikh di Madinah pun, kalau seandainya sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Pendapat kedua tadi mengatakan kan tidak boleh kalau tidak ada mahram. Tapi kalau sudah terlanjur berangkat, sahkah hajinya? Semua ulama mengatakan sah. Dia berdosa dengan safarnya tanpa mahram, tapi hajinya sah. Seperti hukum kalau perempuan kerja di kantor pakai rok pendek, kelihatan auratnya, haram, berdosa. Tapi waktu dia masuk masjid pas azan duhur, masuk masjid kantornya bawa mukena, tutup aurat semua dari kepala sampai kaki tertutup. Sahkah sholatnya? Sah, karena sholatnya pakai mukena, tutup aurat. Tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar, maka harus dipisahin gitu. Kurang lebih begitu. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa, menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya, rahasia dong ini. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu. Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada 2 macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin. Sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta ma lidh dhalimin min ansar, Rabbana Rabbana Rabbana, semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan
Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan kita. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu? Sampaikan kepada Allah SWT. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita. Memang betul-betul butuh hajat dengan Allah. Ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram. Tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan? Kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa. Kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan, atas bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar, gitu kan. Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajarin ilmunya. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak tahu halal haram. Nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih. Nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini. Bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Yang dicontohin orang maksiat kepada Allah SWT. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta. Secara pribadi gitu kan. Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Masih banyak yang lain tapi nanti. Apakah hukumnya menutup aurat bagi laki-laki hanya sebatas ditutup tapi bentuk kaki
Seperti jika sedang main bola, memakai celana di atas lutut tapi menggunakan kaos kaki panjang sampai paha, tetap nggak boleh. Tutup aurat itu artinya tidak memperlihatkan aurat, kelihatan langsung kulitnya atau tidak. Jadi kalau orang pakai celana ketat, sama saja dengan tidak pakai celana. Sekarang saya tanya, kalau ada perempuan lewat pakai celana jeans ketat, kira-kira ya, bukankah setiap orang yang lihat sudah tahu bentuk pahanya? Bedanya hanya kalau celana misalnya pakai biru, kalau buka Allah alam warna apa, gitu kan. Jadi itu sudah membentuk. Laki-laki juga begitu, tidak boleh pakai baju kaos ketat kecuali dengan istrinya lain. Dengan istri silahkan, boleh berdandan, gitu kan. Tapi kalau di depan umum tidak boleh. Dianjurkan kita pakai baju yang luas, yang lebar. Memang begitu. Jadi kalaupun mau pakai main bola, pakai training yang panjang nutupin sekalian. Kenapa harus pakai celana pendek kaos kakinya sampai paha? Seperti pertanyaan ini. Apa enggak ganjil tuh kelihatan? Kayak pakai stocking, gitu kan. Ya enggak usah, pakai celana yang di bawah lutut dan insyaallah bismillah tidak ada masalah, gitu kan. Apa hukum laki-laki pakai cincin? Bahan cincinnya bukan dari emas. Apakah itu meniru wanita? Enggak apa-apa, enggak masalah pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin dan itu dibolehkan dalam agama Islam. Tapi dijauhi emas. Dan termasuk adabnya enggak boleh pakai cincin di dua jari ini. Pakainya di sini sama sini boleh. Bahkan Nabi SAW sunnahnya memakai di jari kelingkingnya. Kalau ini nggak boleh, telunjuk dengan jari tengah nggak boleh, karena ini menyerupai kaum Lut, kaum yang suka lakukan homoseksual dulu itu ciri khasnya mereka pakai cincin di dua jari ini, maka dianjurkan untuk dijauhi. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Dan jauhi masalah emas ya. Mohon penjelasan tentang zakat profesi. Ringkasnya adalah setiap bulan saya dipotong 2,5% dari kantor saya. Ada pendapat mengatakan itu boleh, ada pendapat mengatakan tidak ada zakat profesi. Lalu kira-kira bagaimana hukumnya masalah zakat profesi, termasuk masalah bonus yang saya dapatkan, ya kan? Misal gaji yang ke-13 atau THR, karena selama ini setiap kali saya mendapatkan gaji bulanan atau bonus, saya selalu langsung mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya sebagai niat zakat. Mohon pencerahannya Ustaz. Sudah sering saya ulangi ya, pendapat ulama yang paling kuat dan berpegang pada dalil tidak ada zakat profesi, nggak ada. Karena zakat profesi itu langsung dicap. Seorang pegawai gajinya per bulan 5 juta. Saya baru melamar kerja dapat 5 juta gaji. Langsung dihitung 1 tahun ke depan, tidak tahu dia mati atau enggak, pokoknya 12 tahun, 12 bulan ke depan langsung dihitung. Diakumulasi ternyata 60 juta. Dihitung 85 gram emas cuma 50 juta misalnya, maka dia wajib keluarin zakat 2,5%, tiap bulan dipotong. Bahkan tidak mau lihat pegawai ini kebutuhannya, utangnya nggak dilihat, itu salah. Zakat itu punya 2 syarat, haul dan nisab. Haul masa setahun yang kita tentukan sendiri, misal Ramadan ke Ramadan, Januari ke Januari, tentukan sendiri masanya, gitu kan? Banyak orang pilih Ramadan ke Ramadan supaya mudah diingat. Anda sendiri tentukan. Haul itu artinya masa setahun uang kita tersimpan ya. Misal sekarang Anda belum lihat nih, niat mulai malam ini. Ramadan yang kemarin mulai niat haul saya deh, mulai tanggal startnya. Berarti Ramadan tahun depan tutup buku Anda. Apapun yang terjadi selama setahun ini, misal 2 bulan setelah Ramadan dapat warisan, 3 bulan setelahnya dapat keuntungan jual beli mobil, 2 bulan setelah itu lagi bangkrut usahanya, bayar rumah sakit. Semua itu biarin berkecamuk, nggak masalah, berjalan, nggak ada zakat. Kapan zakat? Ramadan nanti, tutup buku, lihat, keluarkan hutang dan kebutuhan pokok. Pendapatan saya setahun 1 miliar 500 juta. Ternyata pengeluaran saya 470 juta. Sisa 30 juta uang yang ada. Baik, Ramadan sudah tutup buku, uang saya 30 juta. Sudah terbayar utang, sudah keluar pokok-pokok. 30 juta ini pertemukan dengan syarat kedua, ini kan haulnya, masa setahunnya. Syarat kedua adalah nisab, batas kadar minimal untuk mengeluarkan zakat, 85 gram emas. Kalau 30 juta itu senilai dengan 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Kalau enggak, maka enggak ada zakatnya. Umumnya jadi sedekah, jadi enggak ada zakat profesi. Enggak mau tahu utangnya orang, kebutuhannya. Ada pegawai subhanallah, apakah Anda sudah tahu kalau zakat itu penerimanya kan 8 golongan.
Salah satunya adalah fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak tahu dia mau makan apa hari ini. Kalau orang miskin adalah orang yang tahu dia makan apa, ada pendapatan tapi pas-pasan atau kurang. Misal ada pegawai gajinya 5 juta, tapi pengeluaran rumahnya anaknya 3, istrinya ada, mertuanya numpang sama dia sendiri juga punya transportasi, pengeluaran bulannya 5,5 juta. Dia harus nombok 500 ribu dari pendapatan lain misalnya. Dari mana zakatnya? Kemudian saya sendiri habis uangnya dipakai gitu. Zakat itu adalah sesuatu yang lebih setelah akumulasi setahun gitu. Saya mau bertanya tentang pertemuan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema hari ini. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat? Ustadz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali? Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali dan lafadznya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali-walidayya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfarnya, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Lakukan 100 tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bukan sedikit ya, amal yang rutin dijaga walaupun tidak banyak kuantitasnya, jadi artinya bukan sedikit tapi dia juga ada, tapi dijaga sama dia, itu lebih baik. Istighfar 100 kali tapi rutin tiap hari itu lebih baik daripada 1000 kali tapi cuma sekali kan gitu. Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da sholat atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultan kalim minasyaitonir rajim. Ada salawat. Keluar juga begitu Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaaba fadlik Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa dan perbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammadin ya.
wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya. Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Apakah ada bacaan waktu antara sholat fardu? Apakah ada batasan waktu antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah? Rawatib sudah tahu ya, kalau yang belum tahu 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, namanya sunnah rawatib. Dikatakan bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah, sholat fardu di masjid, kemudian di tengah jalan berhenti lama karena bertemu kawan, gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baru sholat 1 rakaat terus ngobrol sama teman, batal. Tapi kalau belum dikerjain nggak ada masalah. Kita sholat duhur nih, pulang ke rumah, ba'diyahnya kita kerjain jam 2:30 sebelum azan asar, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sudah ngobrol, sudah makan, sudah ada, nggak masalah. Yang penting wudunya nggak batal. Kan gitu itu tidak ada masalah. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada saat sujud dapat dilafadzkan atau cukup diucapkan dalam hati? Sudah saya jelaskan khilaf di antara ulama, sudah berulang kali nih. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Dan lebih kuat pendapat ulama mengatakan dengan lafadz, bukan dengan hati. Karena umumnya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan zikir dan doa dalam hati, nggak ada. Tapi ada dilafadzkan. Sampai sholat sirriyah itu, sholat duhur dan asar kan tidak boleh kerasin suara ya. Maksudnya sir itu adalah mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi kalau bapak ibu sholat duhur suaranya hilang dalam hati, pasti tidak khusyuk. Makanya ulama bilang dikeluarin, termasuk sunnah Nabi SAW mengeluarkan suara hanya dia yang dengar, sehingga dia bisa konsentrasi. Kalau dalam hati pasti menghayal. Makanya nggak ada namanya bacaan dalam hati. Quran dibaca dengan keluarin suara, sholat dengan keluarin suara, doa dengan keluarin suara, zikir dengan, tapi sebatas kita saja, nggak boleh teriak-teriak. Itu dimaksud. Bagaimana hukumnya memeriksa diri ke dokter spesialis yang berbeda jenis kelamin dan dokter tersebut harus melihat aurat kita, bagian sensitif dalam pemeriksaan tersebut. Cari dulu dokter yang lain. Alhamdulillah banyak gitu. Cuma kadang-kadang kita malas gitu kan, atau gengsi. Banyak dokter perempuan, masya Allah di Indonesia kalau kita lihat masuk kampus kedokteran itu penuh, mungkin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kenapa harus cari dokter laki-laki? Banyak gitu, apalagi harus buka aurat. Walaupun ulama mengatakan dibolehkan dalam keadaan darurat, karena dalam pengobatan itu ulama mengatakan sama hukumnya dengan jihad. Kan waktu Nabi SAW jihad kayak perang Badar, perang Uhud, semua peperangan Nabi itu ada sahabat-sahabat yang ikut. Gunanya mereka sahabat ini untuk mengobati sahabat-sahabat laki-laki yang kena luka, kan gitu. Jadi kalau luka mereka yang jahit, mereka yang tutup, mereka yang bersihkan. Perempuan-perempuan ini, karena yang laki-laki ini sibuk perang. Ulama menariknya dalam pengobatan sama, darurat. Tidak ada dokter yang bisa kasih melahirkan perempuan, maka harus dokter laki-laki. Apa boleh buat? Tapi kalau masih ada bidan, masih ada dokter perempuan, kenapa harus? Ya gitu. Namanya muru'ah itu. Apa itu muru'ah? Menjaga kehormatan agama, gitu kan? Kalau masih bisa makan duduk, jangan makan berdiri. Kalau darurat, nggak bisa lagi, harus makan berdiri, apa boleh buat? Nggak ada tempat duduk. Tapi kalau tempat duduk, dapat pahala duduk makan. Namanya muru'ah, menjaga kehormatan agama. Maka cari lebih baik yang sejenis gitu. Saya mau dijodohkan dengan orang tua saya, tapi orang tua saya tidak melihat calonnya secara menyeluruh. Sedangkan saya ingin wanita yang sudah jadi soleh, sudah jadi atau soleh. Kata orang tua saya, dia bilang nanti biar kamu yang merubah pelan-pelan. Kondisi calon saya belum tahu, tapi dengan kata merubah pelan-pelan ini saya takut karena saya melihat dari istri, dari kakak saya, dari menikah sampai sekarang tidak ada perubahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi ini yang saya bahasakan tadi ya, tidak boleh ada PR dalam rumah tangga. Jadi kalau anda bilang, ini perempuan tidak pakai jilbab, tapi saya suka Ustaz, nanti saya ubah dia pakai jilbab. Itu berarti anda menyiapkan PR di rumah tangga. Rumah tangga bahtera baru kan, ada ombak-ombak nanti nih yang kita lalui.
ada gangguan tetangga, ada mertua, ada ini, ada macam-macam gitu kan. Maka jangan sampai ada PR-PR yang dibawa sebelumnya. Itu menyiapkan PR namanya. Cari orang soleh sekalian. Lalu bagaimana saya hadapi orang tua saya? Jelaskan dengan argumen yang benar. Bukan termasuk durhaka dengan orang tua kalau kita berargumen yang benar. Enggak. Dengan baik itu jelaskan. Menurut saya begini ayah, ibu, menurut saya begini, karena ada pertimbangan ini dan seterusnya. Kalau saya harus ubah, saya harus mengeluarkan lagi energi ekstra. Padahal saya butuh dia untuk sudah bisa siap melayani saya, mendidik anak-anak saya. Berikan argumen. Sambil doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kita juga boleh ya sebagai anak itu untuk menunjukkan masalah pilihan kita misalnya, opsi saya seperti ini, opsi saya seperti itu, gitu kan? Jadi kita bisa berikan gambaran. Insya Allah tidak termasuk durhaka dengan orang tua tuh. Ustaz, anak telah menikah, tapi pernikahan anak itu diawali dengan pacaran. Anak menyesal dan bertaubat. Apakah Allah tetap tidak akan memberkahi keluarga anak? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi keluarga anak. Kalau taubat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat mengampuni salah-salah yang lalu. Kalau sudah berlalu ya sudah. Afallahu amma salaf. Semoga Allah maafkan sudah berlalu. Yang penting sekarang diperbaikin. Tapi jangan yang terjadi pada kita dibiarin juga terjadi pada anak kita nanti. Banyak orang begitu. Dia ini hamil di luar nikah, terus dianggap sukses nikah dengan suaminya. Anaknya juga nggak apa-apa nanti hamil di luar nikah. Naudzubillah. Jangan kesalahan kita dibawa kepada anak-anak gitu. Jadi kalau sudah berlalu insya Allah taubat sudah cukup mengampuninya. Ustaz maaf, afwan tanya di luar materi. Ana mau tanya bagaimana dengan harta warisan? Apakah anak laki-laki atau bapak yang sudah meninggal hak warisannya masih sama? Tolong dijelaskan Ustaz, dalil dan hadis sahihnya. Saya tidak terlalu paham tapi begini ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. A meninggal, tinggalkan 5 rumah, itu warisannya. Kan gitu. Warisan ini akan dibagi kepada ahli warisnya segera setelah dia meninggal. Kalau tidak dibagi, misal anaknya 5, nggak usah deh kita bagi dulu, sepakat saudara-saudara ini, nggak usah kita bagi dulu. Nanti aja deh, kalau kan ibu masih hidup, ibu biar tinggal 1 rumah, nanti kalau ibu mati baru kita bagi. Nggak boleh secara syar'i ini, nggak boleh. Harus dibagi, walaupun belum diambil. Misal 5 rumah, 5 anak, bagi langsung menurut hukum syar'i. Kalau ada perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 bagian, gitu kan? Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya, kalau perempuan tidak punya kewajiban untuk itu. Dia kalau tidak nikah orang tuanya punya kewajiban nafkahi, kalau dia sudah menikah suaminya punya kewajiban menafkahi, gitu kan? Baik, bagaimana caranya dibagi? Sudah tahu masing-masing hak saya di sini sekian, saya sekian. Ibunya mereka pun punya hak kan? Kalau punya anak-anak berarti punya 1/8 kan? Anak-anaknya dibagi satu sama yang lain, perempuan sama laki-laki dibagi 2/1. Sudah dibagi, walaupun belum dijual, tapi masing-masing sudah tahu haknya. Jangan ditunda, karena akan akumulasi. Misal, tidak dibagi nih. Ternyata dari 5 anak ini, ada yang meninggal 2 sebelum ibunya. Bagaimana itu? Dia tetap dapat, kalau memang harta awal belum dibagi. Yang tidak dapat itu kalau begini. Si A tadi ini, si ayah belum meninggal. Dia punya 5 anak. Ternyata anaknya dia yang kedua meninggal sebelum ayahnya. Meninggal sebelum meninggalnya pemilik harta, si A. Maka si anak ini tidak dapat warisan, termasuk anak cucunya, nggak ada warisannya. Dari si A ya, nggak ada warisan karena dia meninggal sebelum yang punya harta meninggal. Tapi kalau si A ayah meninggal duluan, maka anak-anaknya punya hak. Kalau belum dibagi, walaupun mereka sudah meninggal, ahli warisnya tetap dapat. Karena memang hak mereka awalnya gitu. Jadi tidak boleh warisan ditunda. Harusnya dibagi langsung pada saat itu. Apakah anak yang sudah yatim masih ada hak hak yatim bila ibunya sudah nikah lagi? Apakah masih disebut yatim? Yatim itu definisinya adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang meninggal ayahnya saja. Kalau ibu nggak ada istilah yatim. Indonesia supaya dikasihani ditambah piatu, gitu kan? Jadi kalau yatim ayahnya mati, piatu kalau ibunya mati, gitu kan? Jadi tidak ada piatu dalam Islam, cuma yatim saja, anak yatim. Siapa itu yang seorang anak yang ayahnya meninggal?
dan dihitung yatim selama dia belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, masa nenek-nenek ngaku yatim gitu. Masya Allah banyak sekali. Ini saya baca satu kalimat ada poligami nih, terakhir lagi. Ini pihak laki-laki ini selalu jadi gara-gara ya. Sabar ya ibu-ibu ya. Jika jodoh Allah yang tentukan dan Allah membenci perceraian, kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka, itu sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Ada jahat, ada kejahatan, ada kebenaran. Pada saat kebenaran itu, ya, tugasnya kan kebenaran membendung kebatilan ya, ingkar mungkar, kan gitu. Kalau kebenaran tidak membendung kemungkaran, kemungkaran akan merajalela kan. Ada zina menyebar di satu kampus, nggak ada kelompok yang pungkirin nih, lurusin, ya makin merajalela. Harus ada yang pungkiri, nggak boleh ini haram. Allah dukung itu, orang-orang yang ingkar mungkar, gitu kan? Baik, di sini pertanyaannya, Allah menentukan jodoh. Salah ya, bukan Allah menentukan, Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada dua macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, gak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dia lakukan selama dia hidup sampai dia mati. Termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 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 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan ada pilihan. Siapa pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita. Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan, tapi Allah dengan sunnatullah kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan. Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara tutup hidung kita nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan. Nikah sama orang buruk hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini. Tadi sudah kita jelasin. Nikah dengan orang baik maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri, gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qaddarallah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala, ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok, dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai, kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-lakinya itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo. Biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah yang kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai, nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi, tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai. Mungkin sampai sini dulu. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.